Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adik-adik, anak-anakku yang tercinta, hari ini kita akan bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang disarikan dari sebuah kitab Suwarun min Hayatus Sahabah karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Pasha. Abu Dzar Al-Ghifari. Bapak sudah pernah dengar belum? Ya kan? Di lembah Waddan yang menghubungkan antara Mekah dengan dunia luar, di situ ada kabilah Ghifar. Ya. Suku Ghifar, ya. Mereka hidup sangat kekurangan, ya kan? Tergantung pada pemberian kafilah saudagar Quraisy yang pulang pergi ke Syam untuk berdagang. Ya, saat itu orang Arab berdagangnya ke Syam. Nah, Syam itu wilayah Romawi, jadi banyak orangnya, banyak transaksinya di sana. Dan tidak jarang pula mereka merampok kafilah-kafilah yang lewat di situ apabila permintaan mereka tidak dipenuhi. Ya, ini terkenal begal. Sebagian orang Ghifar ini memang terkenal begal. Terkenalah seseorang yang bernama Jundub bin Junadah alias Abu Dzar. Adalah dia seorang pemuda Ghifar, yang lain daripada yang lain. Ya, dia sangat pemberani, cerdas, jangkauan pemikirannya luas, dan berpandangan jauh ke depan. Dia berpikir bahwa kaumnya itu sangat bodoh karena mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah Tuhan yang sebenarnya. Dan dia tidak mengindahkan agama orang Arab yang dinilainya sebagai kepercayaan yang kosong. Ya, dia berpendapat seharusnya kedatangan seorang nabi itu yang dapat menunjuki akal dan hati nurani manusia serta mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahaya. Ya, ini seorang pemuda dari kampung preman gitu ya. Namanya Jundub bin Junadah yang nanti juga dikenal sebagai Abu Dzar Al-Ghifari dari kabilah Ghifar. Maka pada suatu hari Abu Dzar mendengar kabar tentang seorang nabi baru yang muncul di Mekah. Maka disuruhnya saudaranya yang bernama Anis untuk mengecek berita itu. Ya, Abu Dzar berkata, "Pergilah engkau ke Mekah, selidiki sampai mana kebenaran berita mengenai seorang yang mengatakan dirinya nabi. Dia mengatakan mendapat wahyu dari langit. Ya, simak ucapannya dengan teliti kemudian laporkan." Lalu Anis pergi ke Mekah dan bertamu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengarkan ucapan beliau kemudian kembali ke desanya menemui Abu Dzar yang menunggu penuh harap. Kata Anis, "Demi Allah, aku telah melihat orang itu. Dia mengajak orang supaya berakhlak mulia. Kata-katanya jelas, bukan syair." Tanya Abu Dzar, "Bagaimana pendapat orang banyak mengenai pribadinya?" Mereka mengatakan dia tukang sihir, tukang tenung, dan penyair. Kata Abu Dzar, "Demi Allah, laporanmu tidak memuaskanku karena tidak memenuhi apa yang ingin aku ketahui. Maukah engkau menjaga keluargaku biar aku pergi ke sana meneliti kegiatannya?" Jawab Anis, "Boleh. Hati-hatilah engkau, jaga diri dengan penduduk Mekah." Lalu Abu Dzar menyiapkan perbekalan dan akhirnya berangkat dan tiba di Mekah Al-Mukarramah. Dia menyamar sebagai musafir untuk menghindari tindakan penduduk Mekah. Dia pernah mendengar berita tentang kemarahan kaum Quraisy karena Tuhan mereka disepelekan. Mereka menyiksa setiap orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Karena itu Abu Dzar enggan bertanya-tanya kepada siapapun tentang Nabi yang baru itu. Setelah hari malam dia tidur di masjid, kebetulan Ali bin Abi Thalib lewat di dekatnya. Ali tahu Abu Dzar orang asing. Kata Ali, "Marilah ikut kami, hai orang asing." Abu Dzar pergi bersama Ali dan bermalam di rumahnya. Pagi-pagi dia kembali ke masjid, membawa kantong perbekalannya tanpa bertanya-tanya dengan Ali terhadap urusan masing-masing. Hari kedua dilalui Abu Dzar seperti hari pertama.
Dia masih belum mengenal yang mana nabi yang dicarinya. Petang hari dia tidur di masjid, Ali lewat pula di dekatnya. Kata Ali, apakah Anda belum tahu tempat Anda menginap? Lalu Ali mengajak Abu Dzar menginap di rumahnya. Malam itu mereka masih diam, masing-masing tidak bertanya. Malam ketiga barulah Ali berkata kepada tamunya, mudah-mudahan Anda tidak keberatan mengabarkan kepada saya maksud kedatangan Anda ke Mekah. Ya, ini termasuk adab orang jahiliyah, itu termasuk memuliakan tamu. Yang kemudian Islam ya membuat syariat tertentu bagaimana memuliakan tamu. Ya, di beberapa negara Afrika Utara yang masih ya jauh dari dunia modern itu begitu, orang bertamu dipersilahkan 3 hari, nggak ditanya, dijamu, kasih tempat tinggal, baru yang ketiga ditanya. Islam memberikan aturan yang lebih jelas dan bagus sekali di dalam menghormati tamu. Ya, kita lanjutkan. Jika Abu Dzar menjawab, jika Anda bersedia berjanji untuk membantuku, saya akan jelaskan tujuan saya ke sini. Ali kemudian berjanji. Lalu Abu Dzar berkata, saya datang ke sini dari jauh, sengaja bertemu dengan nabi baru itu dan ingin mendengar apa yang dikatakannya. Ya. Lalu Ali terpancar wajah kegembiraan. Katanya, demi Allah, memang sesungguhnya dia Rasulullah. Selanjutnya Ali menceritakan kepada Abu Dzar bukti-bukti kerasulan Muhammad dan dakwah yang dibawa beliau. Kata Ali, besok pagi kita pergi dengan sembunyi-sembunyi. Jika aku melihat sesuatu yang membahayakan Anda, aku akan berhenti dan pura-pura menumpahkan air. Bila aku terus, ikutlah aku sampai ke sebuah tempat. Bila aku masuk, masuklah pula Anda. Abu Dzar itu tidak dapat tidur semalaman karena sangat penasaran ya. Rindu ingin ketemu dengan orang yang ingin dia cari tahu. Ya, seorang yang mengaku nabi dan membawa wahyu. Lalu tibalah di rumah Rasulullah. Abu Dzar memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, wa alaika salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Ya, dalam sejarah Islam tercatat Abu Dzar adalah orang pertama yang memberi salam kepada Rasulullah dengan salam penghormatan secara Islam. Sesudah itu ya, salam itu tersebar luas dan merata di kalangan umat Islam. Rasulullah mengajak Abu Dzar masuk Islam dan membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Lalu Abu Dzar mengucapkan kalimat syahadah di hadapan Rasulullah. Dia masuk Islam ya. Sebelum agama yang baru dianut itu sampai ke negerinya. Orang kampungnya masih belum memeluk Islam. Dia orang keempat atau kelima ya yang masuk Islam. Maka marilah kita dengarkan Abu Dzar mengisahkan cerita selanjutnya mengenai dirinya di dalam kitab ini. Aku tinggal di Mekah bersama Rasulullah. Beliau mengajarkan Islam dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian beliau menasihatiku, jangan diceritakan kepada siapapun dari penduduk Mekah bahwa engkau sudah masuk Islam. Saya khawatir kalau mereka membunuh engkau. Jawabku, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan meninggalkan Mekah sebelum aku datang ke masjid meneriakkan kalimah yang hak di tengah-tengah kaum Quraisy. Yang Rasulullah diam saja mendengar jawabanku. Kemudian aku datang ke masjid ketika orang Quraisy duduk-duduk. Aku datang ke tengah mereka lalu berseru, hai kaum Quraisy, aku mengaku sesungguhnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mereka terkejut melompat dari duduknya. Kata mereka, tangkap, dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Wah, aku dikeroyok hendak dibunuh mereka. Untunglah Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi datang melindungiku. Kata Abbas, celaka kalian, mengapa kalian hendak membunuh orang Ghifar? Padahal Ghifar adalah tempat kafilah kalian lewat. Lalu mereka berhenti mengeroyokku. Setelah itu aku pergi menemui Rasulullah. Setelah beliau melihatku babak belur, beliau berkata, bukankah aku sudah melarangmu mengatakan kepada mereka bahwa kamu masuk Islam? Jawabku, aku penasaran sebelum tekadku kulaksanakan. Kata Rasulullah, sebaiknya kau pulang kepada kaummu. Berikanlah kepada mereka apa yang kau lihat dan kau dengar. Ajaklah kaummu kepada agama Allah. Semoga ajakanmu bermanfaat bagi mereka dan engkau mendapat pahala karena mengajak mereka. Bila engkau mendengar berita aku berdakwah secara terang-terangan atau terbuka, datanglah kembali kepadaku. Dan pulanglah Abu Dzar ke kampungnya dan menyampaikan bahwa dia sudah masuk Islam. Tidak berapa lama kemudian saudaranya Anis masuk Islam. Kemudian kami didatangi ibunya, lalu diajak masuk Islam. Kata ibunya, saya sungguh tertarik kepada agama kalian. Lalu ibu pun
masuk Islam. Maka sejak hari itu keluarga mukmin ya, ini berdakwah di kampung Ghifar tanpa lelah dan jemu. Ya, banyak penduduk Ghifar masuk Islam melalui mereka. Rasulullah berkata mengenai mereka, semoga Allah mengampuni penduduk Ghifar dan menyelamatkan penduduk Islam. Abu Dzar ya, tetap tinggal di kampungnya sehingga berlalu perang Badar, Uhud dan Khandaq. Ya. Sesudah itu dia pindah ya, membaktikan diri kepada Rasulullah SAW. Beliau berkenan menerima Abu Dzar dan mengizinkannya tinggal di samping beliau. Ya, kemudian bahagia ya dapat berkhidmat dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah pun terkesan dengan Abu Dzar yang memuliakannya. Setiap beliau bertemu dengan Abu Dzar, beliau berjabat tangan dengannya dan di wajah beliau terlukis kegembiraan. Ya, sejak Rasulullah berpulang ke rahmatullah, Abu Dzar tidak betah tinggal di Madinah. Kota itu terasa kosong baginya, ditinggal oleh Rasulullah. Lalu pergilah dia ke negeri Syam dan menetap di sana selama pemerintahan Abu Bakar dan Omar. Dan di zaman pemerintahan Utsman, Abu Dzar tinggal di Damaskus, yaitu di Syam ya, negara Syria sekarang. Dia melihat kaum muslimin sudah bermewah dengan kehidupan dunia. Abu Dzar bergerak ya, membasmi gejala buruk yang membahayakan kaum muslimin itu. Karena itu Khalifah Utsman memanggilnya ke Madinah. Belum lama dia tinggal di Madinah, mengingatkan masyarakat dan para pejabat supaya kembali kepada kehidupan sederhana yang dicontohkan Rasulullah. Lalu Khalifah Utsman memerintahkannya pindah ke Robzah, sebuah kampung kecil di dekat kota Madinah. Abu Dzar pun tinggal di kampung itu ya, jauh dari masyarakat ramai. Dia menjauhkan diri dari kecenderungan hidup mewah dengan harta-harta dan mempertahankan hidup sederhana seperti yang dicontohkan Nabi, orang yang paling dicintainya, dan dua orang sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Pada suatu hari seorang laki-laki datang ke rumah Abu Dzar. Orang itu melayangkan pandangannya ke setiap pojok rumahnya. Dia tidak melihat apa-apa di rumah itu. Karena itu orang tersebut bertanya kepada Abu Dzar, Abu Dzar, di mana barang-barangmu? Di mana kekayaanmu? Jawab Abu Dzar, kami mempunyai rumah lain, yaitu di akhirat. Barang-barang kami yang bagus telah kami kirimkan ke sana. Orang tersebut rupanya mengerti maksud Abu Dzar lalu berkata, tetapi bukankah kamu memerlukan juga barang-barang itu di rumah ini, yaitu barang-barang duniawi? Jawab Abu Dzar, tapi yang punya rumah Allah tidak membolehkan kami tinggal di sini selama-lamanya. Ya, maksudnya tinggal di dunia. Pada suatu ketika wali kota Syam mengiriminya uang 300 dinar ya, emas ini. Katanya, manfaatkanlah uang ini untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dikembalikan oleh Abu Dzar. Dan berkata, apakah wali kota tidak melihat lagi seorang hamba Allah yang lebih memerlukan bantuannya selain saya? Ya, begitulah sifat Abu Dzar yang mencontoh Nabi, ya, tidak kemaruk terhadap dunia, ya, yang itu sangat sulit kita cari zaman sekarang ini ya, di tengah sistem yang sekuler ya, pemimpin yang sekuler yang kemudian banyak korupsi ya kan, banyak hidup mewah ya. Dan pada tahun 32 Hijriah, Allah yang Maha Pemberi berkenan memanggil hambanya yang zuhud ini, yang telah mendapat pujian dari Rasulullah dengan sabdanya, tidak akan diperoleh dunia ini orang yang lebih konsekuen daripada Abu Dzar al-Ghifari, ya kan? Nah, itulah kisah Abu Dzar yang dipuji Rasulullah. Semoga kita bisa meniru ya kesederhanaan beliau dalam memiliki dunia ya. Ya boleh saja kita ya bekerja untuk mendapatkan dunia yang secukupnya untuk kebutuhan kita ya, tidak perlu bermewah-mewah, tidak perlu berlebih-lebihan. Walau alam shawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.